Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Fasalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumin la raiba fih. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dari mimbar ini khatib mewasiatkan dirinya sendiri kepada segenap jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjauhkan segala sesuatu apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan di atas, dalam keadaan di bawah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Dituntut kita untuk senantiasa menjaga garis-garis ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan kita mendatangi amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan dan teladankan kepada kita. Tidaklah ada jalan keluar melainkan sebagaimana seseorang jika ia ditimpa dan musibah, maka ia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya perihal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan keluar yang terbaik dari segala permasalahan yang mungkin. Hingga detik ini, bahkan saat ini, seluruh dunia merasakan bagaimana mulai terjadi bencana kekeringan. Di antara kita sudah ada yang mungkin sudah mulai merasakan resesi di dalam usahanya. Tidaklah ada jalan keluar atas segala permasalahan, bukan dengan otak kita, dengan usaha kita, melainkan semua adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus sama-sama menjadi tolok ukur kita dan jadi goal kita. Allah SWT berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu urusannya, pendekatannya itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu keluar dari permasalahan apa yang sampai detik ini kita menderita dengan permasalahan tersebut tanpa kita minta. Ditambah lagi, Allah akan berikan anugerah rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Masing-masing di antara kita memiliki amanah
untuk senantiasa memberikan yang halal kepada keluarga kita. Tentu jika ditanya kepada kita dua pilihan, rezeki yang kita usahakan atau rezeki yang datang tanpa ia sangka-sangka, tentu jawabannya adalah yang kedua, duduk-duduk manis kita dapatkan rezeki. Ada jalan keluarnya. Apa? Dengan kita sama-sama mempraktekkan, meneliti kembali kualitas ketakwaan masing-masing di antara kita, maka Allah akan bukakan pintu keluar, jalan keluar dari yang mungkin pintu-pintu ini jika ditutup semua tidak ada yang bisa membukanya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bukakan dengan senang hati. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Yang paling utama, sebelum kita memulai apapun, teknik-teknik dalam meningkatkan keuntungan, meningkatkan apapun kinerja kita, yang paling utama adalah kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepadanya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meneladankan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi akthar min mi'ati marrah, fa inni atubu kulla yaumin akthar min mi'ati marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, wahai segenap manusia, baik yang hitam putih, sawo matang, baik yang di atas maupun di bawah, baik yang muslim maupun tidak muslim, segenap manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sesungguhnya bertaubat gak kurang dari 100 dalam sehari, gak kurang dari 100. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu perjumpaannya sudah lama, 1434 tahun yang lalu lebih kurang. Si kita tidak berjumpa. Itu aja beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Kita manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tapi kita tidak mau mengevaluasi diri, tapi kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hati kita? Begitu kerasnya hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah jamin surganya, Allah hindarkan ia dari segala kesalahan dan dosa, masih beristighfar 100 kali, masih beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Jika dirasa hingga detik ini kita tidak mendapatkan jalan keluarnya, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar. Ada sebuah cerita, kisah ini merupakan sebuah kisah yang mungkin sebahagian kita telah mendengarnya di kajian-kajian, di khutbah, maupun membaca dalam kitab-kitab atau buku-buku karangan. Sebuah kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang fuqaha tabi'in. Beliau adalah seorang ahli fikih pada zaman tabi'in, rahimahumullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri ketika itu sedang ada di rumah. Dia buka lapak untuk mereka yang ingin meminta fatwa kepada beliau. Salah seorang dari muridnya yang sering hadir mungkin dengan kajian-kajiannya, dan seseorang tahu betul bagaimana kualitas keilmuan Imam Hasan Al-Basri. Orang yang pertama mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada Imam Hasan Al-Basri, dan ia dibukakan pintunya. Kemudian ia menanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, aku sangat mengagumi segala keilmuanmu. Aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang ini aku alami pada saat ini. Aku mendapati ladangku, kebunku yang telah aku tanami hingga detik ini tidak tumbuh, bahkan terancam kering kerontak, sehingga aku gagal panen. Tidak turun hujan, tidak ada air, sungai-sungai mulai mengering.
Lantas apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Beliau menyampaikan kepada penanya yang pertama, perbanyaklah istighfar, lalu pulanglah. Dua kata, perbanyak istighfar. Kemudian penanya yang pertama pulang, datang pertanyaan yang kedua, ketuk pintu lagi, ucap salam, datang kepada Imam Hasan al-Basri menanyakan sebuah masalah yang berbeda lagi. Wahai Imam Hasan al-Basri, kami telah mendengar begitu luasnya dan tingginya kualitas keilmuanmu. Kami ingin menanyakan kepadamu tentang masalah yang kami hinggapi hingga saat ini, yaitu saya sudah menikah. Bertahun-tahun saya menikah bersama istri. Alhamdulillah tidak ada masalah dalam diri kami. Namun hingga detik ini kami belum diberikan keturunan. Lalu apa solusinya? Bagaimana caranya biar kami segera mendapatkan anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Imam Hasan al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar, lalu pulanglah. Perbanyak istighfar, jawaban yang kedua atas masalah hingga detik ini setelah nikah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Jawabannya hanya perbanyak istighfar dari Imam Hasan al-Basri. Orang yang kedua pulang, datang orang yang ketiga, ketuk pintu dan berucap salam kepada Imam Hasan al-Basri, dan dan ia bukakan pintunya, dan kemudian ia masuk dan mempertanyakan masalah yang ketiga. Wahai Imam, saya mendapati saya sudah buka usaha, saya buka lapak, saya buka toko. Setiap kali saya buka warung, udah bertahun-tahun ini tidak ada yang membeli. Barang saya sampai akhirnya kadaluarsa. Untung tak didapat, rugi terus kami setiap hari. Bagaimana? Apa solusi yang kau berikan kepada kami agar kami dapat keuntungan sehingga usaha ini terus dapat berkesinambungan? Lantas apa jawab Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala? Jawabannya sama, dua kata, perbanyaklah istighfar. Lalu ia pulang. Apakah kemudian cerita selesai? Tidak. Istrinya yang mendengar dari balik tabir. Setelah pulang orang yang ketiga berseloroh kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, engkau adalah imam. Semua orang yang berkata kepadamu tadi sudah meninggikan bagaimana kualitas keilmuanmu, tapi engkau hanya menjawab dua kata, perbanyak istighfar. Mereka sudah jauh-jauh mengambil perjalanan untuk mendatangi rumah ini untuk menanyakan kepadamu tentang suatu hal yang mereka derita, engkau jawab cuma dua kata, perbanyak istighfar. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Saya tidak menjawab dengan dari saya sendiri, bukan dari otak saya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12? Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah SWT berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dalam firman Allah Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, yang pertama ayat 10-nya, maka aku, ketika itu Nuh, maksudnya Rasul Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihi salam, mengatakan kepada umatnya, beristighfarlah kalian, perbanyaklah istighfar kalian kepada Allah yang Maha mengampuni, Ghaffar, bukan hanya Ghafir. Nama Allah itu dalam pengampun itu bukan hanya Ghafir, tapi ada Ghafur, ada Ghaffar. Ghaffar di sini ada yang banyak pengampunannya, banyak permintaan maafnya, pengampunannya, legowonya, lapang dadanya atas kesalahan orang. Di sini juga kita diminta sebagai umat manusia, jika mendapati kesalahan dari teman, kita maafkan, kita lepaskan. Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Jika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian ketika kita mendatangi dan kita mendapati diri kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jawabannya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang pertama, maka Allah akan menurunkan kepada kita langit-langit
yang akan bergumpal-gumpal dengan mendungnya dan akhirnya turun hujan. Bertumpuk-tumpuk. Ini yang kita tunggu. Banyak mungkin beberapa pekan ini sudah mulai mendung-mendung tapi tidak turun hujan. Apa yang membuat Allah SWT menahan air hujan bagi kita semua? Tentu kita belum banyak beristighfar kepada Allah SWT. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan melapangkan bagi kalian semua dengan harta-harta dan keturunan. Hanya dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah yang Maha Mengampuni, tapi kita masih berat sekali lidah ini untuk berkata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bagaimana banyak di antara kita yang hingga detik ini mungkin mendapati saudaranya atau dirinya belum mendapatkan keturunan, lantas ia langsung mencari media-media duniawi, media-media makhluki. Pendekatannya adalah pendekatan makhluk, bukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berangkat umroh pasti ingat kurma muda. Sudah nyari, karena apa? Untuk kesuburan. Media-media manusia yang kita gunakan dengan media-media pendekatan kita kepada Allah kita tinggalkan. Tidak pernah percaya kepada Allah SWT yang memberikan kita keturunan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Itu janji Allah SWT jika kita memperbanyak istighfar, introspeksi diri, evaluasi, mendengar masukan, mendengar kritikan yang membangun, agar senantiasa kita ini manusia. Bukankah kita anak Adam? Betul, kita anak Adam. Bukankah kita sering mendengar kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu paling pandai berbuat salah, dan sepandai-pandai orang yang paling banyak buat salah adalah mereka yang selalu lantas beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Keutamaan yang ketiga, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan kita memperbanyak istighfar, maka kebun-kebun yang tadinya kering kerontang akan segera basah dengan air-air. Sungai-sungai yang mungkin sudah mulai mengering mulai akan mengalir dengan air-air yang deras yang kita tunggu sama-sama. Wa yaj'al lakum anhara. Sungai-sungai itu tadi akan senantiasa dialiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan manusia, hanya karena keutamaan dan kemuliaan Allah bagi kita semua. Maka dari itu jamaah sekalian, usikum wa ya nafsi, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar. Pada saat sekarang ini mungkin ada saudara-saudari kita yang mengalami kekeringan, gagal panen dan sebagainya. Memperbanyak istighfar adalah solusi yang paling utama atas segala permasalahan-permasalahan tadi. Kembali kepada Allah. Bukankah kita sering mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Harus kembali, nggak ada yang nggak akan kembali. Manusia tempatnya salah dan lupa, dan tempatnya kembali adalah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala na'maih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang budiman, hari ini merupakan hari Jumat, hari yang sangat utama bagi kita semua, pengikut dan peneladan, dan insyaallah ta'ala akan indahnya wajah Rasul SAW akan nampak pada diri kita semua pada saat nanti. Dan pada saatnya juga Allah akan bukakan pintu surga, yang pintu surga itu nanti yang akan dibukakan oleh Rasul SAW. Mari sama-sama kita memperbanyak salat kepadanya sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah teladankan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والإخوة والأخوات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا عالم السر والخفيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم ومزق jam'ahum wa zalzil aqdamhum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya ajwadal ajwadin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min rijsi yahud. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma asqina ghaithan wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqina ghaithan wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, segera turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Hujan yang menerangi, hujan yang memberikan tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh kembali, perkebunan-perkebunan hijau kembali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.